Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Tajimuddin, mahasiswa PPG Daljab 2023 Kementerian Agama Republik Indonesia dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sukawangi, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kegiatan peer teaching yang saya lakukan secara daring. Kegiatan pembelajaran peer teaching ini terdiri dari penyampaian modul ajar, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD, dan yang terakhir adalah asesmen. Berikut adalah kegiatan peer teaching yang saya laksanakan. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita dapat meneruskan aktivitas pembelajaran kita. Pada kesempatan hari ini Bapak alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali dengan anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh di keluarga besar kelas 10 2 di Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak minta ketua kelas ya, Endang bisa pimpin untuk doa untuk kali ini sebelum kita belajar. Silakan Endang untuk dipimpin doanya. Ya Pak. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Endang ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu materi yang sangat menarik yang akan kita bahas ya. Jadi hari ini kita harus semangat, harus bisa memahami, harus bisa menyimak dengan baik apa yang menjadi materi ini, karena materi ini begitu sangat luar biasa dan penting untuk kita pahami. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut ya, Bapak ingin mengajak kita semuanya yang ada di kelas ini untuk menyanyikan satu lagu wajib yang pada akhirnya nanti kita ada sinergi dengan apa yang akan kita sampaikan hari ini. Nah, Bapak akan share screen. Kira-kira ini lagu yang harus kita nyanyikan bersama, ya, sebagai bentuk yang kelanjutan nanti ketika kita belajar. Sebentar ya, Bapak screen dulu. Mohon izin sebentar. Oke. Maaf, sebentar ya anak-anak. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Nah, Bapak akan kasih sebuah lagu yang kita akan nyanyikan bersama, kita akan sinergikan dengan apa yang akan kita sampaikan hari ini. Ini dia lagunya. Ini sudah nampak ya? Kita nyanyikan bersama-sama. Tangannya boleh di atas kayak seperti Bapak. Kayak gini. Mengambil
kasih anak-anak, boleh kita kasih apresiasi untuk kita semuanya untuk pembelajaran hari ini yang bisa kita laksanakan supaya lebih bersemangat lagi. Barusan adalah sebuah kata-kata yang disusun menjadi sebuah karya yang indah sehingga dapat memotivasi bahkan menggetarkan hati kita. Nah, kita akan coba dengan sebuah kata yang kita susun, yang kita rangkai, kita petik misalkan dari kalimat orang lain, bisa nggak membuat kita hari ini terinspirasi, termotivasi, tersemangat kembali, ya. Saya coba untuk minta dari beberapa Anda semuanya yang hadir di sini untuk memetikkan satu kata yang bisa menginspirasi Anda saat ini. Boleh acungkan tangan yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan Bu Lena. Kira-kira apa yang menurut Anda Menurut terinspirasi saya ini? salah satu tokoh yaitu Albert Einstein ya, yaitu tentang tak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan ya, dan tak semua yang bisa diperhitungkan itu bisa dihitung gitu Kak. Oke, luar biasa. Teman-teman bisa kasih tepuk tangan untuk untuk Lena ya, Lena Melia. Ini kalimatnya luar biasa, dikutip dari Albert Einstein ya. Saya coba untuk ke yang lain. Barangkali di sini ada yang bisa nggak? Saya, Pak. Oh, silakan Saya, Paris. Kira-kira petikan kalimat yang membuat Anda terinspirasi hari ini. Oke. Saya terinspirasi dari kata-kata John F. Kennedy, Pak. Silakan, Aris, sampaikan. Jangan pernah berpikir apa yang telah orang lain berikan sama kita. Oke. Tapi berpikirlah apa yang telah kita berikan sama orang lain. Itu, Pak. Oke, cerdas, luar biasa. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan untuk Aris Setiadi ini. Ini hebat. Terima kasih, luar Pak. biasa, Terima kasih, ya. Pak. Kita coba untuk satu lagi aja nih. Saya kira ada nggak yang bisa di sini menyampaikan satu kalimat yang membuat Anda terinspirasi hari ini? Silakan. Boleh saya, Pak? Oh ya, Dede, silakan Dede. Kira-kira apa Ya, kalimat Pak. itu? Kalau saya mungkin dari tokoh di Indonesia yang terkenal di seni musik. Boleh, Pak? Rhoma Irama. Wow, bisa, luar biasa. Keren. Kira-kira apa, Bu? Dede, kira-kira apa? Rhoma Irama mengatakan masa muda adalah masa yang berapi-api. Oke, Gitu bisa, Pak? luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Dede. Terima kasih, Pak. Memang begitu sangat luar biasa kelas ini ya. Mudah-mudahan kelas ini selalu senantiasa mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Bapak selalu menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita itu bisa bukan karena diajari, tapi kita itu bisa karena mau belajar. Jadi kemauan, motivasi untuk belajar itu mempengaruhi bisa atau tidak bisanya kita belajar. Hingga pada akhirnya sebuah kalimat, sebuah kata yang memberikan sebuah keinginan untuk kita belajar, itu kita harus bisa sampaikan. Nah, kemudian hari ini juga saya luar biasa melihat semuanya bangku penuh. Artinya ini kelasnya hadir semua. Ini luar biasa. Kelas ini memang kalau Bapak sih ke sini merasa nyaman ya dengan kelas ini. Karena selain siswanya yang aktif, responsif, kehadirannya juga luar biasa sampai 100% sampai saat ini. Luar biasa. Nah, selanjutnya seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk hari ini dan spesial untuk kelas ini. Kenapa Bapak sampaikan spesial? Karena ada sesuatu yang beda dong dari kelas yang lain. Kita harus beda lah ya. Nanti apa yang menjadi spesialnya? Kita coba untuk simak di slide ini ya. Bapak akan munculkan sebuah slide. Nah, berkaitan dengan judul materi yang akan kita sampaikan saat ini. Nah, oke. Sudah nampak terlihat ya? Oke. Sudah nampak? Sudah, Ya, Pak. Luar biasa. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu adalah tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Ini materi yang menarik. Kenapa? Karena di materi ini banyak hal yang akan bisa kita dapatkan, akan bisa kita coba untuk ambil poin-poin pembelajarannya. Terutama kita bisa sinergikan, bisa updatekan dengan situasi kondisi saat ini ya, di lingkungan kita bahkan di negara kita. Nah, selanjutnya sebelum kita ke materi tersebut nih, ada beberapa hal yang harus menjadi sebuah pengetahuan untuk kita, di mana di kurikulum Merdeka ini kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi elemen,
capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan nanti ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, masuk ke elemen di periode elemen yang kita bahas adalah masih tentang periode Rasulullah SAW. Kemudian capaian pembelajarannya adalah berkaitan dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Tujuan pembelajarannya tentunya adalah nanti kita harus bisa menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah untuk menumbuhkan sikap toleran dan tolong-menolong dalam kehidupan beragama. Nah, ini elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak yang hebat saat ini. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Bolehlah diacungkan tangannya. Apa yang dimaksud dengan substansi, ya, ataupun apa yang dimaksud dengan strategi? Ya, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Siti Maimunah. Apa yang dimaksud dengan substansi yang Anda pahami, yang Anda ketahui? Yang saya ketahui substansi itu isi pokok, Pak. Substansi adalah isi Pokok. Oke, luar biasa. Nah ya, kita atau ada yang lain yang bisa bantu jawab tentang substansi? Oke, saya lihat teman-teman di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kalau tidak ada, kita coba untuk bahas ya, apa yang dimaksud dengan substansi. Nah, substansi ini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Siti Maimunah. Substansi itu adalah isi pokok. Nah, tapi secara etimologinya, substansi itu adalah konsep mendasar terkait terbentuknya sesuatu. Tapi kalau misalkan secara sederhana, betul, yaitu adalah isi pokok. Pokoknya itu apa? Ya, yang paling utamanya itu apa? Itu substansi. Kemudian setelah substansi, kata yang keduanya itu adalah strategi. Ya, strategi itu secara sederhana saja kita sampaikan ini adalah metode atau cara. Cara apa? Yaitu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, ada yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk di kesempatan hari ini. Kita ambil 2 poin saja di pertemuan saat ini. Pertama, nanti anak-anakku sekalian itu harus mampu menjelaskan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang kedua, harus bisa mendiskusikan kebijakan pemerintahan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Jadi 2 poin ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita hari ini. Dapat dimengerti semuanya? Ya, Siapa? Pak. Oke, jadi ada 2 KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di pertemuan hari ini. Yang pertama nanti Bapak akan mengecek tentang sebuah pemahaman, mampu enggak anak-anak bisa menjelaskan substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang kedua, mampu enggak bisa berdiskusi tentang kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Nah, oke. Selanjutnya, nanti dalam konsep pembelajaran, Bapak akan bagi menjadi beberapa bagian. Ya, karena Bapak akan menggunakan pada kesempatan hari ini yaitu kegiatan pembelajaran dengan pengaturan individu dan kelompok. Ya, Bapak menggunakan NHT atau number head together sebagai tambahan supaya kita mampu dengan mudah dengan lebih memaksimalkan waktu juga supaya bisa lebih cepat memahami tentang indikator yang harus kita pahami saat ini. Nah, sebelumnya Bapak izinkan waktu dulu 10 menit untuk Bapak menyampaikan tentang materi inti dari substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, substansi dan strategi ini satu kata yang memang hampir mirip, hampir sama ya dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah,
kebijakan yang pertama atau cara yang pertama ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, yaitu adalah dengan membangun masjid. Membangun sebuah tempat yang nantinya menjadi tempat fasilitas, bukan hanya dipergunakan untuk beribadah saja, tetapi masjid dengan fungsi terdahulunya memiliki sebuah bentuk lain dari kemanfaatannya, dari fungsinya. Salah satu contoh misalkan, kita di masjid bisa melaksanakan musyawarah. Ya, dari berbagai masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan, bisa mempergunakan tempat masjid sebagai fasilitasnya. Kemudian masjid juga adalah sebagai tempat untuk, kalau dulu ya, itu zamannya Rasulullah SAW ada pertikaian dengan orang kafir Quraisy, menyusun strategi dalam perang itu juga di masjid. Jadi fungsi masjid waktu dulu ketika mulai dibangun oleh Rasulullah SAW, fungsinya bukan hanya dipergunakan untuk ibadah saja, tetapi untuk hal-hal yang lain. Seperti tadi disampaikan, untuk melakukan musyawarah, kemudian bahkan sampai dengan menyusun strategi perang itu dilaksanakan di masjid. Nah, kebijakan yang kedua dari substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah, yaitu adalah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin dan ansor. Nah, Bapak ingin tahu nih, mungkin pernah ada yang baca ataupun sebelumnya pernah belajar. Ini saya ingin tes juga di sini, ya. Siapa yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan golongan muhajirin? Silahkan acungkan tangannya. Oke. Saya, Pak. Ya, silakan, boleh Pak Rizky boleh sampaikan ini tentang apa yang dimaksud dengan golongan muhajirin? Ya, golongan muhajirin adalah golongan yaitu mereka yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Oke, luar biasa, cerdas sekali ya. Memang kelas ini luar biasa. Tadi saya selalu bilang, wah kelas ini kelas istimewa nih. Saya nyaman saya betah di sini karena luar biasa. IQ-nya luar biasa, ya. Makasih, Pak. Oke, Makasih, terima kasih Pak. Pak Rizky dan terima kasih semuanya ya. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan bahwa ya tentang substansi dan strategi Rasulullah SAW berdakwah, salah satunya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Betul tadi yang disampaikan Rizky, bahwa muhajirin itu adalah golongan orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu disebut muhajirin. Contoh siapa sahabatnya? Contohnya misalkan ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ya, ada Zubair bin Awam. Itu adalah sahabat-sahabat yang asalnya dari Mekah, kemudian ikut bersama Rasul hijrah ke Madinah. Itu disebut golongan muhajirin. Nah, golongan yang kedua adalah golongan ansor. Nah, disebut dengan golongan ansor, ini adalah golongan yang menerima dakwahnya atau menerima hijrahnya Rasulullah di Madinah. Jadi ini orang Madinah asli. Siapa salah satu contohnya? Misalkan ada Sa'ad bin Ubadah. Itu salah satu tokoh-tokoh ansor yang menerima hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, oleh Rasul itu dipersaudarakan. Nih, supaya apa? Supaya Rasul menginginkan hidup di Madinah ini, ya, semuanya merasakan kekeluargaan. Sehingga kalau misalkan merasa kekeluargaan, itu lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai pokok sosial. Ya, beda kan ya, kalau misalkan kita keluarga itu ada rasa yang berbeda. Nah, sehingga dipersaudarakan. Salah satu contohnya apa? Contohnya misalkan kita lihat ya, Rasul memberikan kebijakan untuk mempersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Sa'ad. Itu Abu Bakar As-Siddiq dari golongan muhajirin, ya, Kharijah bin Sa'ad dari golongan ansor. Nah, dipersaudarakan dan kemudian menjadi sebuah keluarga besar yang tentunya secara silaturahmi terjaga dengan baik. Nah, kemudian ada lagi poin-poin selanjutnya dari strategi, seperti misalkan adanya perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Ya, ini pernah menjadi sebuah topik pembahasan sebelumnya, bahwa Rasulullah ya bersama para sahabat dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah melakukan sebuah perjanjian, dan perjanjian itu ditulis dalam sebuah piagam Madinah. Nah, ini luar biasa.
Nah, kenapa tadi saya sampaikan atau Bapak sampaikan bahwa kita memiliki materi yang menarik nih hari ini? Karena ini ada Piagam Madinah yang menjadi sebuah role model mungkin. Bahkan sampai saat ini. Kenapa disebut role model? Karena Rasulullah SAW luar biasa. Mampu menyatukan dengan berbagai latar belakang yang berbeda menjadi satu kesatuan yang baik. Nah, salah satu contoh misalkan dalam peristiwa perang Khandaq gitu. Nanti kedepannya kita akan lebih menggali tentang materi ini. Dalam peristiwa perang Khandaq, perang itu adalah perang kaum muslimin dan kaum kafirin. Gitu ya, yang terjadi di tahun 5 Syawal itu. Atau 5 di tahun 5 Syawal itu berarti di 5 Hijriah maksud saya, bukan 5 Syawal. Jadi 5 Hijriah. Jadi 5 tahun Nabi sudah di Madinah, perang itu terjadi. Ini yang menjadi uniknya, ini ketika waktu berperang ya. Ketika waktu berperang, orang Yahudi ikut bersama Nabi untuk mempertahankan Madinah. Jadi bukan hanya ya diam, kemudian bukan hanya tidak tahu ini, tapi ternyata turun langsung. Bahkan orang Yahudi ikut membuat parit ya bersama para kaum muslimin ya untuk strategi perang Khandaq tersebut. Ini. Jadi luar biasa nih ya, luar biasa, sangat luar biasa sekali tentang nilai yang mungkin saat ini mulai melemah di bangsa kita, yaitu adalah nilai tasamuh, nilai toleransi yang sekarang mungkin sudah mulai agak terguncang ya, agak terkikis dengan perubahan zaman. Nah, padahal dulu walaupun kita berbeda tetapi tidak membeda-bedakan. Bahkan ada satu visi yang dilaksanakan secara bersama, itu kan luar biasa. Salah satunya adalah yang tadi dicontohkan oleh Bapak, yaitu tentang sebuah peperangan. Nah, itu yang mungkin beberapa poin yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini ya. Nah, tapi ini juga karena kita di kurikulum Merdeka berbeda ya, sampai dengan kurikulum waktu mungkin pernah di kelas 9 di MTS-nya. Itu kan kita pakai kurikulum. Nah, di Karang karena kita kurikulum Merdeka ada konsep pembelajaran yang berbeda. Apa yang konsep pembelajaran yang berbeda? Yaitu konsep pembelajaran sekarang adalah saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, kemudian saya lakukan, saya bisa. Nah, saya kira tadi ketika Bapak menyampaikan, mungkin 15 menit kita bisa pahami ya, tapi selebihnya lupa nih saya. Nah, makanya kita akan coba untuk sedikit menayangkan 2 menit saja tentang bagaimana dulu Rasulullah membangun masjid ya. Nih, nanti Bapak saya coba kasih share screen, kita simak baik-baik sebuah proses pembangunan masjid yang tadi seperti Bapak sampaikan ketika waktu menyampaikan materi tadi ya. Nah, ini perhatikan baik-baik dulu. Perhatikan baik-baik, ini ada satu video yang bisa kita saksikan nih. Udah nampak belum? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan tanah dengan menebang pohon kurma, lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat lokasi pembangunan masjid. Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika pepohonan kurma ini ditebang, lalu kuburan tua itu dipindahkan ke tempat lain. Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun masjid. Baik, wahai Rasul, akan segera kami bereskan semuanya. Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan. Beliau membantu para pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan pondasi masjid. Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau. Namun beliau tetap bersikeras untuk membantu. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, beberapa pekerja tampak ada yang lesu dan tidak bersemangat. Hai, kawan, lihat yang dilakukan Rasulullah itu. Aku sungguh merasa malu pada diriku sendiri sekarang. Jika hanya duduk dan melihat, sedangkan Rasulullah terus bekerja, kita benar-benar telah berbuat zalim. Baiklah, mari kita kumpulkan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ayo, semangat! Mereka mulai bersyair untuk menambah semangat dalam bekerja. Oke. Baik, anak-anakku sekalian sudah barusan terlihat ya
Iya, Pak. Oke, sudah barusan saksikan. Nanti secara keseluruhannya Bapak akan menginstruksikan secara kelompok ya. Menginstruksikan secara kelompok untuk memahami kembali, melihat kembali, kemudian sambil nanti berdiskusi ya. Berdiskusi dan selanjutnya Bapak akan membagi peserta atau misalkan membagi kelompok untuk hari ini ya. Dari siswa yang hadir, yang sekarang hadir itu 15 orang, kelas kita utuh semuanya hadir 100%, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok saja. Nah, jadi satu kelompok itu 5 orang. Nah, Bapak sudah siapkan, nanti Bapak akan bagikan berkasnya dengan lengkap dengan LKPD yang akan Bapak sampaikan. Nah, ini penting untuk kita, ada satu kata bijak mungkin yang bisa Bapak bagikan hari ini atau statement hari ini atau kata mutiara hari ini untuk anak-anakku yang kuat, anak-anakku yang hebat saat ini. Perhatikan kalimat Bapak ya. Anda bisa itu bukan karena diajari, tapi Anda bisa itu karena mau belajar. Nah, artinya yang menjadi barometer bisa atau tidak bisanya itu adalah kembali kepada diri kita. Ya. Sebagus apapun Bapak tadi menyampaikan, kemudian slide yang Bapak tampilkan, ataupun bahkan video yang Bapak sampaikan ke anak-anakku sekalian semuanya, itu tidak akan menjadi apa-apa kalau misalkan anak-anakku semuanya tidak mau belajar. Nah, artinya kemauan ini yang harus melekat pada diri kita, harus kuat pada diri kita sehingga kita bisa belajar dengan optimal dan dengan baik. Ya, nah. Tidak terasa ya, waktu juga udah menunjukkan jam hampir selesai di 2 jam pertemuan ini ya. Nah, saya ingin memberikan sebuah spirit dulu ya untuk kita semuanya supaya bisa semangat meraih apapun yang kita inginkan, meraih apapun yang kita harapkan. Ya, ketika nanti Bapak sampaikan spirit sukses, jawabnya apa kira-kira? Nah, jawabnya saya bisa, ya, Anda bisa, kita luar biasa, ya, paham? Siap Pak. Spirit sukses, saya bisa, Anda bisa, kita luar biasa. Oke, tapi belum kompak nih. Saya bisanya tepuk dadanya ya, saya bisa. Anda bisa, tunjuk. Saya bisa gitu Pak. Ya, kemudian luar biasa kepalkan ya. Oke. Ya Pak ya. Ya, siap. Spirit sukses. Saya bisa. Saya bisa. Anda bisa. Kita luar biasa. Oke, luar biasa. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, satu lagi ya, Bapak ingin menyampaikan pertanyaan, 3 pertanyaan saja. Ya, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kita semuanya terkait dengan materi yang disampaikan barusan. Saya langsung saja ke Rizky Fauzi ya. Iya. Oke, Rizky Fauzi. Pertanyaan dari Pak, kalau tidak bisa Anda berdiri ya. Kalau Boleh, tidak siap, berdiri. Pak. Oke, ini harus bisa. Makanya pertanyaannya diperhatikan dengan baik. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu saja. Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Pak Rizky. Ya. Oke, luar biasa ya. Satu lagi. Pertanyaan satu lagi. Saya tujukan untuk Siti Maimunah. Ya, Siti Maimunah yang ada di baris tengah nih. Pahami baik-baik ya. Kalau tidak bisa berdiri ya. Oke, Siti Maimunah. Pertanyaan dari Bapak ini sebagai pertanyaan penutup saja nih, karena ya. Pertanyaannya adalah, perhatikan baik-baik ya. Rasulullah SAW ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Pertanyaannya adalah, nih mohon disimak, mana Siti Maimunah ya. Ya Pak, mohon saya. disimak dengan baik-baik. Ya, Ya, tadi ada Pak. clue-nya. Ini karena ya, saya ulangi, Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah, Madinah dulu itu dikenal dengan sebutan kota apa namanya? Kota Yastrib ya Pak.
Kota Yastrib. Oke, luar biasa nih ya. Jadi memang kelas ini kelas spesial ya. Kelas ini kelas hebat-hebat semuanya. Makanya Bapak nyaman bakal betah di sini nih ya. Tapi ternyata ini waktunya sudah mau habis ya. Sudah mau habis. Mudah-mudahan nanti kita di pertemuan selanjutnya bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Nih, saya terima kasih ya untuk anak-anakku yang hebat untuk hari ini masih semangat belajar ya. Bapak tutup ya, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.